Di episode kemarin kita sudah tahu kalau pertarungan antara pasukan pertama dan pasukan kedua mau dimulai. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Kiteodis yang menerangkan aturan pertempurannya. Aturan mainnya sederhana. 1. Masing-masing bergerak ke tengah hutan dari lokasi yang ditentukan. 2. Pasukan yang menghancurkan batu di tengah terlebih dahulu akan memenangkan pertempuran. Batu itu memiliki mekanisme khusus. Setidaknya butuh 3 orang untuk menghancurkannya. Arini bergumam, jika kita bertiga bisa berkumpul menuju ke tengah hutan, peluang kita untuk menang akan meningkat tajam. Johnny berkata, Arini, kita akan bertemu di tengah hutan. Iya. Di sisi Yurian, dia berkata, pertama-tama kita harus menuju ke tengah hutan. Kedengarannya itu seru. Ryushi bergumam, aku yakin Yurian akan sampai ke tengah hutan dengan cepat. Aku juga harus mencobanya. Di sisi Shin, dia berkata, inilah saatnya aku menunjukkan kemampuanku. Kita beralih ke tempat Deus. Dia berkata, apa harus memulainya dari sini? Kalau begitu, aku harus melangkah kemana untuk sampai ke tengah hutan? Ternyata di tempat Deus ada Ryushi. Ryushi langsung mengeluarkan kekuatannya. Deus berkata, tentunya pertarungan yang akan datang tidak akan terelakkan. Di sisi Shin, dia lagi bersenang-senang. Shin berkata, lihatlah, rasakan, ini adalah kekuatan luar biasa yang diberikan dewa. Ini lebih kuat dari kelihatannya. Itu berbahaya, kulitku hampir terbakar. Bisakah kita tidak bertarung dan jalan saja ke tengah hutan? Kalian kan kelas unggulan, cobalah lebih keras. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus melarikan diri? Jangan hanya berpikir untuk melarikan diri. Ayo bertarung. Kalian juga adalah orang-orang pilihan dewa. Golia bergumam, aku pikir kamu akan lemah karena kamu mirip Chris. Tapi ternyata lebih kuat dari yang aku kira. Bahkan jika aku bertarung bersama Hina. Dengan tiba-tiba Baganuzang sudah berada di tempat Golia dan Hina. Dia berkata, untungnya aku bertemu dengan seseorang. Mana titik nol hutan ini? Mari kita pergi ke tengah hutan dengan damai. Kita beralih ke tempat Johnny. Johnny berkata, membosankan. Aku dari tadi hanya bertemu dengan orang-orang yang lemah saja. Aku lebih suka bertemu dengan Yurian. Yurian itu anggota tim kita. Hari ini bergumam, aku beruntung bisa bertemu dengan Johnny. Namun lawan yang aku temui ini, mereka sangat kuat. Johnny berkata, aku tidak peduli pada yang lemah. Ayo kita pergi ke tengah hutan. Dengan tiba-tiba Larry sudah berada di belakang Johnny. Larry berkata, kamu mau kemana buru-buru? Aku belum mengizinkannya. Kita beralih di tempat Yurian. Dia berkata, cuma ada aku di sini. Mari kita lihat ke tengah hutan. Dengan tiba-tiba Meiba memanggil Yurian. Yurian,
Iya, Meiba, kenapa kamu? Orang itu telah menampakkan diri. Apa? Tolong sembuhkan aku. Yurian pun langsung menyembuhkan Meiba. Meiba berkata, "Terima kasih Yurian. Aku senang kamu tidak terluka parah. Lari Yurian. Jika kamu pergi ke belakang, akan ada tempat perlindungan. Jadi pergi ke sana dulu dan bergabunglah bersama mereka. Aku akan melihat apakah ada orang yang belum dievakuasi." Kamu bilang aritmus. Apa yang sebenarnya terjadi? Di saat Yurian lagi melamun, tiba-tiba ada seorang baju putih menyerang Yurian. Akan tetapi senjatanya langsung patah setelah menyerang Yurian. Orang berbaju putih bergumam, "Serangan mendadak gagal. Sebaliknya, pedangku patah. Apa dia memiliki sihir di tubuhnya?" Yurian berkata, "Kenapa kamu melakukan hal berbahaya seperti itu? Tadi bukannya kamu lari ke sana, Meiba?" Ternyata orang yang berbaju putih itu adalah Meiba. Yurian berkata, "Meiba, apa-apaan ini? Kok bisa kamu menjadi Auritmus? Suara, penampilan, dan sifat tentu akan berubah. Seseorang menjadi seseorang yang berbeda. Kalau dilihat-lihat secara seksama, kamu menggunakan sihir penyamaran." Yurian bergumam, "Tunggu, apa kamu menggunakan sihir penyamaran atau semacamnya?" Dia mengeluarkan suara aneh. "Gawat, aku dalam masalah." Dengan tiba-tiba, Meiba menyerang Yurian. Yurian berkata, "Seperti dugaanku, ternyata penampilan yang kamu tunjukkan pada hari pertama itu bukan sekedar trik. Aku pikir aura kematian seperti itu hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang yang cukup kuat. Sekarang, ayo kita berhenti bermain-main. Kamu pikir ini lelucon? Kalau bukan lelucon, terus apa?" Kita beralih di tempat Deus. Dan Deus masih bertarung melawan Ryushi. Deus berkata, "Kamu kuat juga ya. Kamu pantas disebut jenius. Aku pernah mengutuk kekuatan ini. Aku menjauh dari ibuku. Karena semakin sering aku menggunakan kekuatan ini, aku semakin merasa seperti dikendalikan olehnya. Kamu sudah melalui banyak hal. Jadi yang bisa aku lakukan hanyalah menampung dan menghambur-hamburkannya. Tapi cuma itu yang kamu bisa kan? Tapi aku sudah memutuskan untuk tidak melarikan diri lagi. Karena itu, aku menerima kekuatan ini." Dengan tiba-tiba ada prajurit yang datang. Dia berkata, "Berhenti! Hentikan pertarungannya. Kalian harus dievakuasi. Ada apa ini?" Kita beralih di sebuah rumah. Di sana ada prajurit yang berkata, "Aku Simi, pasukan komponen cadangan Angkatan Bersenjata Sekutu. Saat ini sesosok misterius telah terdeteksi. Pertarungan dihentikan. Kalian prajurit muda tetap di sini dan tetap siaga untuk situasi darurat yang tiba-tiba terjadi. Penanganannya sangat cepat. Tuan Simi, terima kasih atas penanganan cepat Anda. Saya Arini, pemimpin regu pertama. Apakah entitas misterius yang terdeteksi hanya satu saja? Sepertinya begitu. Jika sesosok
entitas misteriusnya hanya satu saja, pasti pasukan sekutu akan segera menangani masalah ini. Apakah entitas yang mencurigakan itu muncul di daerah luar hutan? Sebagai pemimpin regu, saya khawatir dengan keselamatan anggota yang lain. Kamu tidak perlu khawatir. Para kesatria lainnya mungkin telah mengevakuasi sisa pasukanmu. Saya mengerti. Pasukan sekutu memang cepat tanggap. Bukannya ini tidak efisien? Jika entitas misterius muncul di daerah pinggir hutan, sebaiknya kita berkumpul di tengah hutan untuk mengevakuasi prajurit muda yang tersebar. Mengumpulkan pasukan di satu tempat sangat penting. Bukankah itu lebih baik dalam hal bertahan dan menyerang? Bagaimana kita bisa yakin bahwa tidak ada orang misterius lain di tengah hutan? Lebih masuk akal untuk menunggu di setiap lokasi hingga pasukan gabungan mengalahkan entitas misterius itu. Ini adalah keputusan yang disepakati. Jadi siaga saja. Setelah beradu mulut dengan prajurit, anak-anak mulai berdiskusi. Arini berkata, ini sangat mencurigakan. Saat entitas misterius terdeteksi, prioritas utama sekutu adalah keselamatan prajurit-prajurit muda kan? Seharusnya mereka mengamankan rute yang aman dan mengumpulkan prajurit-prajurit muda di satu tempat daripada berpencar-pencar seperti ini. Aku mencium rencana buruk. Jangan-jangan pelatihan ini hanyalah kamuflase saja. Kamuflase? Maksudmu pelatihan ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk latihan? Jika benar seperti itu, tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menargetkan salah satu prajurit muda dalam pertarungan ini. Itu sebabnya mereka menyebarkan prajurit muda di berbagai tempat. Jika ada yang menghilang saat kita berkumpul, kita harus mencarinya. Kita tidak tahu siapa yang ditargetkan, tapi ini adalah malapetaka baginya. Prajurit muda, diamlah! Tidak boleh ada yang berleha-leha dalam situasi yang tidak terduga seperti ini. Siaga atau kalian semua akan dihukum. Dapat dipastikan, sepertinya akan ada yang terluka. Kapten, 1 menit ocehanmu ini tidak akan mengubah apapun. Lebih baik kita memeriksanya sendiri. Aku setuju. Tapi jika kamu melanggar perintah kesatria yang agung, kamu akan dikeluarkan dari prajurit muda. Dengan tiba-tiba, Larry, Johnny, dan Raizu langsung menyerang prajurit di sana. Arini berkata, kalian segera bertindak. Tenang Arini, tentu saja kebenaran lebih penting daripada kehormatan. Dari awal aku datang untuk mengalahkan kesatria. Aku sudah bosan, jadi aku akan pergi. Di sisi Yurian, Meiba masih menyerang Yurian. Dengan tiba-tiba, Yurian pun langsung memegang tangan Meiba. Dan Yurian berkata, baiklah Meiba, jika ini bukan lelucon, mari kita bicara dulu. Yurian pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan membuat kostum Meiba hancur. Meiba berkata, aku tidak percaya kamu bisa menetralkan sihirku. Itu cuma sihir penyamaran kan? Kalau dipikir-pikir, aku tidak melakukan sesuatu yang besar. Berhentilah, sok pintar. Lepaskan tanganmu. Ini mulai sakit. Ini aneh rasanya. Aku yakin Meiba tidak mungkin melakukan ini.
Kamu itu tidak tahu apa-apa. Baiklah, aku akan melepaskannya. Di balik pohon, di belakang Meiba, ada seseorang yang sedang berbicara dengan Meiba. Agen Meiba, sekarang gunakan itu untuk membunuh Yurian. Apakah Yurian akan terbunuh oleh Meiba? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!